Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi kali ini dalam mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen dengan saya Khairina Nur Izati. Pada materi kali ini kita masuk ke pembahasan tentang perencanaan strategis. Jadi sistem pengendalian manajemen sendiri itu kan terdiri dari lingkungan pengendalian manajemen dan juga proses pengendalian manajemen, di mana lingkungan pengendalian manajemen sudah kita bahas sebelumnya, yaitu terkait dengan pusat-pusat pertanggungjawaban. Nah, pada pembahasan berikutnya kita akan membahas fokus pada proses dari SPM itu sendiri. Nah, langkah pertama dari proses SPM adalah perencanaan strategis atau pemrograman. Kemudian langkah keduanya dari proses SPM adalah penyusunan anggaran atau penganggaran yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Sedangkan langkah yang ketiga adalah pelaksanaan dan pengukuran yang terdiri dari pengendalian dari manajemen itu sendiri yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya, dan juga analisis dan pelaporan kinerja serta kompensasi manajemen. Untuk terkait dengan perencanaan strategis, jadi tahap pertama dari proses sistem pengendalian manajemen yaitu perencanaan strategis atau penyusunan program. Nah, definisi dari perencanaan strategis atau penyusunan program, nanti kita juga akan bahas manfaat dan keterbatasannya. Perencanaan strategis atau penyusunan program adalah proses pembuatan keputusan mengenai program-program yang akan dilaksanakan oleh suatu organisasi dan taksiran jumlah sumber-sumber yang akan dialokasikan dalam setiap program ya. Jadi pembuatan keputusan tentang apa aja program yang akan dilaksanakan dalam suatu organisasi, dan juga kita butuh sumber-sumber itu berapa untuk setiap programnya. Nah, program sendiri itu diartikan sebagai kegiatan pokok yang akan dilaksanakan oleh suatu organisasi untuk mengimplementasikan strategi-strategi yang telah disusun sebelumnya dalam formulasi atau perumusan strategi. Sedangkan perumusan strategi itu sendiri adalah proses pembuatan keputusan mengenai tujuan-tujuan dan strategi-strategi baru. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan itu tidak semua melakukan perencanaan strategis. Kalau perusahaan kecil itu banyak yang tidak menyusun perencanaan strategis secara formal. Dan kalaupun menyusun perencanaan strategis itu seringkali penyusunannya tidak bersifat sistematis ya. Nah, jangka waktu rencana strategis antara satu perusahaan dengan perusahaan lain itu bisa berbeda-beda. Ada yang jangka waktu 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, atau bahkan jangka panjang bisa 30 atau 40 tahun, itu tergantung jenis perusahaannya. Nah, tapi sekarang dengan banyaknya perusahaan yang menyadari manfaat dari rencana strategis ini, maka perusahaan berusaha untuk menyusun rencana strategis secara formal dan sistematis. Nah, manfaat dari perencanaan strategis yang pertama adalah sebagai kerangka untuk mengembangkan anggaran tahunan. Jadi, manfaat penting rencana strategis adalah memungkinkan perumusan anggaran dalam pengoperasian organisasi itu secara efektif. Dengan adanya perencanaan strategis itu membuat keputusan itu dalam kita mengalokasikan sumber-sumber yang dibutuhkan oleh organisasi itu bisa dilakukan secara optimal, sehingga bisa mendukung pilihan-pilihan strategis yang penting. Manfaat yang kedua adalah sebagai alat pengembangan manajemen. Perencanaan strategis yang formal itu merupakan suatu alat yang baik ya untuk mendidik dan melatih manajemen, sehingga para manajer mampu memikirkan strategi-strategi beserta implementasinya. Selanjutnya adalah manfaatnya sebagai mekanisme untuk mendorong para manajer memikirkan jangka panjang. Jadi perencanaan strategis yang formal itu mendorong para manajer untuk menyediakan waktunya
untuk memikirkan masalah-masalah jangka panjang yang penting. Kemudian manfaat perencanaan strategi selanjutnya adalah sebagai alat untuk mengarahkan para manajer mengenali strategi-strategi perusahaan. Jadi proses perencanaan strategis itu menentukan rencana jangka panjang kan, sehingga memerlukan diskusi, debat ataupun negosiasi sehingga bisa memperjelas strategi-strategi perusahaan, kemudian menyatukan dan mendorong para manajer untuk memikirkannya dan menunjukkan implikasi atau dampak dari strategi perusahaan kepada setiap manajer secara individual. Manfaat selanjutnya adalah sebagai kerangka tindakan jangka pendek. Jadi rencana strategis dapat membantu para manajer memikirkan secara jelas gitu ya mengenai tindakan jangka pendek yang diperlukan untuk dalam rangka mengimplementasikan strategi jangka panjang. Jadi rencana strategis itu menunjukkan implikasi keputusan penyusunan program pada rencana-rencana tingkat jangka pendek. Namun walaupun memiliki banyak manfaat, terkadang juga perencanaan strategis ini memiliki beberapa keterbatasan. Misalnya akan menjadi berbahaya gitu ya kalau perencanaan strategis hanya dipandang sebagai pekerjaan rutin gitu ya, pekerjaan rutinitas untuk mengisi formulir-formulir dan sifatnya birokratis tanpa adanya pemikiran strategis, dan juga akan tidak optimal apabila penyusunan rencana strategis ini sebagian besar didelegasikan secara penuh pada staf departemen tanpa keterlibatan dari para manajer. Kemudian keterbatasan lain adalah perencanaan strategis itu mengkonsumsi banyak waktu dan juga mahal, karena perencanaan strategis itu melibatkan manajemen puncak dan manajemen level lainnya dalam organisasi. Oke, kemudian apa sih hubungan perencanaan strategis dengan perencanaan lainnya? Jadi dulu sebelumnya kita akan sudah membahas tentang perumusan strategi. Nah, apa bedanya perumusan strategi dengan perencanaan strategis gitu ya? Kalau strategi itu kan bendanya ya atau rumusannya gitu ya. Sementara strategis itu sifatnya rencana yang bersifat strategis atau penting gitu ya. Nah, bedanya perumusan strategi atau formulasi strategi dengan perencanaan strategis adalah perumusan strategi itu disusun lebih dulu sebelum perencanaan strategis. Oleh karena itu, dalam perencanaan strategis, perumusan strategi itu dipandang sebagai sesuatu yang udah ditentukan lebih dahulu. Nah, dalam proses perumusan strategi, manajemen memutuskan tujuan organisasi, mengubah tujuan organisasi apabila diperlukan, dan menentukan strategi-strategi pokok untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, secara konseptual, perencanaan strategis itu didasarkan pada tujuan dan strategi yang udah ditentukan pada saat proses perumusan strategi, sehingga perencanaan strategis itu fokus pada penentuan program-program yang disusun untuk melaksanakan strategi yang udah disusun waktu perumusan strategi tadi sebelumnya, sehingga bisa tercapai tujuan secara efektif dan efisien. Kemudian hubungan perencanaan strategis dengan penyusunan anggaran. Jadi sebenarnya perencanaan strategis dan penyusunan anggaran itu sama-sama merupakan proses perencanaan gitu ya secara keseluruhan. Tapi ada perbedaannya. Yang pertama, perencanaan strategis itu dipusatkan pada jangka waktu beberapa tahun, sedangkan penyusunan anggaran dititik beratkan pada jangka waktu 1 tahun. Kemudian perencanaan strategis itu lebih dulu ya, mendahului penyusunan anggaran. Jadi perumusan strategi dulu ya, strategi-strategi apa yang akan kita lakukan, kemudian kita susun programnya dalam perencanaan strategis, dan selanjutnya adalah kita menyusun anggarannya. Kemudian yang ketiga, biasanya program itu disusun sesuai dengan jenis produk, sedangkan anggaran disusun menurut pusat pertanggungjawaban. Kemudian apa saja kegiatan pokok dari perencanaan strategis? Jadi perencanaan strategis itu meliputi
3 kegiatan pokok yang dapat dipisahkan gitu ya, namun di antara ketiganya itu saling berhubungan. Nah, apa saja kegiatan pokok itu? Yang pertama adalah analisis usulan program baru. Jadi, manajemen itu harus selalu siap untuk mengusulkan program-program baru. Usulan ini dibuat dalam rangka menghadapi ancaman terhadap program yang sekarang sudah ada, sudah berjalan, dan juga untuk memanfaatkan keunggulan dan kesempatan baru yang diperoleh dari lingkungan eksternal. Nah, usulan tersebut dianalisis agar manajemen itu memberikan perhatian terhadap kesempatan baru tersebut. Nah, biasanya usulan program baru itu bisa bersifat reaktif ataupun proaktif. Usulan program reaktif itu adalah usulan program baru sebagai reaksi atas tantangan yang dihadapi oleh perusahaan. Sedangkan usulan program proaktif adalah usulan program yang timbul karena perusahaan tersebut secara aktif berinisiatif merancang kesempatan-kesempatan baru. Nah, itu semuanya biasanya digunakan analisis SWOT ya, atau Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Nah, usulan program baru itu harus diuji dan dikembangkan secara memadai sehingga usulan program baru yang diterima nantinya itu benar-benar mempunyai kesempatan yang besar untuk berhasil gitu ya. Nah, biasanya dianalisisnya itu menggunakan analisis biaya manfaat atau cost benefit analysis atau analisis masukan keluaran atau input output analysis. Jadi analisis biaya manfaat atau analisis input output ini adalah analisis yang digunakan untuk menganalisis suatu program baru dari segi input atau masukan yang dicerminkan oleh biayanya, dan keluaran atau outputnya dari usulan program tersebut adalah dengan bentuk manfaat atau pendapatan yang akan diperoleh dari suatu usulan program baru. Jadi inputnya itu adalah biaya ya, outputnya adalah pendapatan atau manfaat dari setiap usulan program baru. Oke, kemudian kegiatan pokok yang kedua setelah analisis usulan program baru yaitu penelaahan program yang sedang berjalan. Nah, perubahan di lingkungan eksternal perusahaan itu mungkin bisa mengakibatkan program yang sedang berjalan tidak bisa dipertahankan. Nah, oleh karena itu program yang sedang berjalan ini perlu direview ya, atau ditelaah agar diketahui apakah program tersebut masih bisa dipertahankan atau harus direvisi atau diganti gitu ya. Nah, perubahan lingkungan eksternal tersebut contohnya misalnya adanya perubahan kebutuhan dan selera masyarakat ya, atau perubahan kondisi persaingan antar perusahaan, atau perubahan metode produksi, perubahan kondisi ekonomi, politik, sosial di suatu negara gitu ya. Nah, itu yang menyebabkan kita harus menelaah apakah program yang sedang berjalan ini bisa dilanjutkan, dipertahankan, atau harus direvisi atau diganti. Ya, jadi penelaahan program yang sedang berjalan atau ongoing program review ini adalah peninjauan secara berkesinambungan dan sistematik terhadap program yang ada untuk menjamin bahwa kondisi-kondisi lingkungan eksternal yang baru itu sudah diperkirakan, dan juga tindakan yang tepat terhadap kondisi tersebut itu sudah diputuskan. Nah, penelaahan program yang sedang berjalan itu bisa menggunakan alat-alat analisis yaitu telaah dasar 0, kemudian analisis rangkaian nilai, dan juga analisis biaya berbasis aktivitas. Oke, telaah dasar 0 atau zero based review itu adalah cara-cara sistematis untuk menelaah program yang sedang berjalan dengan cara menentukan sumber atau biaya untuk menyelesaikan program didasarkan atas tahun penelaahan sebagai kondisi mula-mula atau titik awal untuk menyelesaikan program, dan bukan dari tingkatan biaya program yang sudah dikeluarkan. Jadi menentukan titik awalnya itu berdasarkan sumber biaya di
kondisi awal ya, atau kondisi mula-mula, bukan berasal dari titik tingkatan biaya yang sudah dikeluarkan. Nah, manfaat dari zero based review ini adalah yang pertama untuk menanggulangi kecenderungan sifat cepat puas diri terhadap pelaksanaan program yang ada, sehingga nggak mau untuk ngubah program yang harusnya udah perlu adanya perbaikan gitu ya. Jadi kita ngelihat dari sisi awal lagi, dari titik nol lagi, bukan berasal dari yang sudah dicapai seperti itu. Terus juga untuk manfaatnya untuk menelaah secara individual pusat biaya yang mempunyai biaya kebijakan yang besar. Nah, penelaahan dasar nol atau zero based review ini biasanya sangat bermanfaat bagi pusat biaya kebijakan. Contohnya pelatihan karyawan, riset dan pengembangan gitu ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan pokok yang biasanya yang timbul dalam analisis dasar nol ini adalah yang pertama, apakah setiap program atau kegiatan yang sudah disusun itu harus dilaksanakan seluruhnya ya. Yang kedua, apakah program yang dilaksanakan itu terlalu banyak atau terlalu sedikit. Kemudian haruskah program tersebut dilaksanakan sendiri oleh internal perusahaan atau bisa dikontrakkan kepada pihak luar. Jadi apakah kita bisa memproduksi sendiri atau bisa beli dari luar kayak gitu. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah apakah ada cara-cara yang lebih efisien untuk mencapai hasil yang diharapkan. Kemudian berapa biaya yang diperlukan untuk melaksanakan program tersebut. Jadi setiap pertanyaan itu ya, jawaban itu bisa menjadi kunci gitu ya, untuk kita menganalisis program yang sudah berjalan, apakah perlu perbaikan ataukah bisa dipertahankan. Jadi jangan melihat sudah mengeluarkan biaya sekian kok berarti aman kayak gitu, tapi kita tetap melihat di titik awalnya itu sebagai titik permulaan sumber biaya yang dibutuhkan secara total. Kembali lagi ke pertanyaan-pertanyaan ini yang harus kita jawab. Kemudian analisis yang kedua yang digunakan untuk penelaahan program yang sedang berjalan adalah analisis rangkaian nilai atau value chain analysis. Jadi value chain analysis ini adalah analisis keterkaitan serangkaian aktivitas-aktivitas penciptaan nilai produk yang diproduksi dari para pemasok awal sampai dengan konsumen akhir. Nah, analisis ini menggunakan kerangka kerja rangkaian nilai ya. Kerangka kerja rangkaian nilai itu apa? Itu adalah metode untuk memperinci atau mendetailkan rangkaian mata rantai suatu nilai ke dalam aktivitas-aktivitas relevan yang strategis untuk memahami perilaku biaya dan sumber-sumber yang berbeda-beda. Nah, dari perspektif strategis, konsep rangkaian nilai ini menjelaskan 3 bidang penyempurnaan laba yang saling berkaitan, yaitu yang pertama keterkaitan dengan para pemasok. Keterkaitan dengan para pemasok ini harus dikelola dengan baik oleh perusahaan dan para pemasoknya karena dapat memberikan manfaat timbal balik bagi mereka. Jadi pengelolaan ini tuh tujuannya biar bisa mengeliminasi atau mengurangi aktivitas-aktivitas, waktu, dan biaya yang tidak bernilai tambah sehingga bisa meningkatkan nilai bagi para konsumen dalam bentuk produk yang bermutu tinggi dan berbiaya rendah. Jadi harus menjaga hubungan perusahaan itu dengan pemasok dan atasnya pemasok lagi gitu ya. Jadi pemasok dengan pemasok atasnya lagi dan seterusnya. Itu harus dijaga rantai nilainya. Kemudian bidang selanjutnya adalah keterkaitan dengan para konsumen. Jadi perusahaan, para konsumen, dan konsumen dari para konsumennya sampai pada konsumen paling akhir. Nah, keterkaitan perusahaan dengan para konsumen ini sama pentingnya dengan keterkaitan perusahaan dengan para pemasoknya. Jadi keterkaitan perusahaan dengan para konsumen itu juga harus dikelola dengan baik biar bisa diperoleh manfaat timbal balik antara perusahaan dengan
para konsumennya. Nah, bidang yang selanjutnya adalah keterkaitan proses internal perusahaan. Nah, analisis rangkaian nilai itu harus secara jelas, harus secara eksplisit mengakui bahwa aktivitas-aktivitas penciptaan nilai dalam internal perusahaan itu sifatnya tidak independen, namun saling keterkaitan atau saling interdependen satu sama lain. Nah, oleh karena itu perusahaan harus menganalisis keterkaitan proses rangkaian nilai internal ini dalam perusahaan untuk mengeliminasi aktivitas-aktivitas tidak bernilai tambah dan meningkatkan efisiensi dari aktivitas-aktivitas bernilai tambah. Contohnya, proses-proses internal dalam perusahaan itu mulai dari proses yang pertama yaitu riset dan pengembangan, kemudian proses yang kedua yaitu pengadaan bahan, proses yang ketiga itu misalnya produksi atau pemanufakturan, kemudian proses yang keempat adalah pemasaran, dilanjutkan proses yang kelima distribusi, dan proses keenam pelayanan, dan itu semua keterkaitan, saling bertimbal balik. Jadi tujuannya adalah meningkatkan nilai tambah dari masing-masing nilai perusahaan. Nah, untuk meningkatkan efisiensi aktivitas dari rangkaian nilai internal ini, manajemen harus memahami dengan baik pendorong dari biaya-biaya aktivitasnya itu dan nilai dari masing-masing aktivitas. Tujuannya kembali lagi agar tercapai produk yang bermutu tinggi dan bisa berbiaya rendah. Oke. Analisis yang ketiga ya yang digunakan untuk menelaah program yang sedang berjalan adalah analisis biaya berbasis aktivitas atau activity based costing. Nah, kalau dulu ya itu namanya tradisional based costing atau sistem penetapan biaya secara tradisional. Nah, kalau sistem biaya tradisional itu kita tidak bisa membebankan biaya produk secara teliti sehingga bisa menimbulkan kebingungan dalam perencanaan, pembuatan keputusan dan pengendalian. Nah, kebingungan atau distorsi itu timbul karena biaya produk itu hanya dibebankan berbasis unit. Nah, sementara setiap produk itu biasanya mungkin saja dia mengkonsumsi unit-unit yang berbeda-beda. Contoh gampangnya activity based costing, misalnya saya biasanya mencontohkan kalau kita jajan atau beli makan pizza gitu ya. Kalau tradisional based costing misalnya satu pizza ada 6 slice. Nah, yang makan ini 3 orang. Nah, kalau tradisional based costing satu pizza misalnya harganya 60.000 katakanlah, tinggal dibagi 3, 20.000 setiap orang membayar atas pizza yang dimakan. Padahal pada kenyataannya setiap orang mungkin memakan pizza yang beda-beda. Ada yang makan satu slice, ada yang 2 slice, ada yang 3 slice. Nah, maka kalau activity based costing itu didasarkan pada aktivitas. Misalnya si A makan 1 slice, berarti 60.000 dibagi 6, dia hanya membayar 10.000. Yang makan 3 slice dia harus membayar 30.000. Seperti itu contoh sederhana dari activity based costing atau biaya berbasis aktivitas. Jadi sistem ABC atau ABC ini adalah alat perencanaan strategis yang membebankan biaya produk dengan 2 tahap, yaitu yang pertama menentukan tarif biaya untuk setiap kelompok aktivitas. Contohnya setiap slice pizza tadi harganya berapa gitu ya, dan juga membebankan biaya pada produk berdasarkan tarif biaya setiap kelompok aktivitas yang dikonsumsi oleh produk tersebut. Kalau dia nggak mengkonsumsi produk itu ya tidak dikenakan. Kalau dia mengkonsumsi produk itu lebih banyak, ya harus dikenakan tarif yang lebih tinggi, seperti itu. Nah, suatu perusahaan atau unit bisnis itu harus menggunakan sistem ABC jika yang pertama perusahaan itu menghasilkan beberapa jenis produk, sehingga kita tidak bisa menyamaratakan konsumsi aktivitas ini sama rata untuk setiap produk karena kenyataannya dia mengkonsumsi aktivitas yang berbeda-beda.
Kemudian yang kedua, apabila biaya tingkat non-unitnya itu jumlahnya signifikan dan rasio-rasio konsumsi antara aktivitas berlevel unit dan aktivitas berlevel non-unit itu berbeda secara signifikan. Nah, kemudian kita lanjut aktivitas atau kegiatan pokok dalam perencanaan strategis yang ketiga, yaitu sistem program formal ya. Sistem program formal di mana setiap organisasi harus tadi ya menelaah program yang sedang berjalan dan kemudian membuat keputusan pengusulan program baru. Nah, penelaahan tersebut sebaiknya melalui sistem perencanaan strategis yang formal. Nah, sistem program formal ini adalah proses untuk memproyeksikan konsekuensi keuangan, yaitu pendapatan, biaya, laba, dan investasi, serta konsekuensi lainnya untuk beberapa periode jangka panjang di masa yang akan datang. Nah, manfaat dari sistem program formal ini, sistem penyusunan program atau sistem perencanaan strategis formal ini adalah yang pertama, manajemen puncak memiliki dasar yang lebih baik untuk membuat pertimbangan mengenai keseimbangan yang menyeluruh antar bagian-bagian di dalam suatu perusahaan sehingga bisa tercapai keselarasan tujuan. Kemudian manfaat yang kedua adalah implikasi atau konsekuensi masa depan yang ditunjukkan oleh sistem formal itu bisa digunakan sebagai titik awal dalam menganalisis usulan program baru. Kemudian manfaat yang ketiga adalah dapat menyediakan atau dapat menjadi kerangka acuan dalam penyusunan anggaran tahunan. Dan manfaat berikutnya adalah dapat mendorong manajer pada semua tingkatan untuk bisa berpikir lebih mendalam dan sistematis mengenai masa depan dan menghindarkan mereka dari kecenderungan hanya mengutamakan masalah-masalah darurat yang mendesak. Nah, dalam perencanaan strategis atau penyusunan program formal perlu ditempuh langkah-langkah tertentu. Yang pertama yaitu mengkaji ulang atau mereview dan memutakhirkan atau mengupdate rencana-rencana strategis. Nah, rencana strategis itu biasanya berdimensi waktu panjang ya, misalnya 5 tahun. Nah, konsekuensinya karena lingkungan itu berubah secara cepat dan dinamis, maka setiap tahunnya rencana strategis itu harus dilakukan review dan update ya. Direview terus dan diupdate terus ya, dikaji ulang dan dimutakhirkan. Nah, review dan updating rencana strategis tahun terakhir itu digunakan untuk menentukan apakah rencana strategis itu masih cocok, perlu disesuaikan, ataukah perlu diganti dengan yang baru. Nah, kalau perlu diganti dengan rencana strategis baru, maka implikasinya terhadap pendapatan, biaya, laba, dan investasi itu harus diperhatikan. Nah, langkah yang selanjutnya adalah membuat keputusan mengenai asumsi-asumsi dan pedoman. Nah, dalam tahap ini lebih kita memerlukan rapat bersama gitu ya antara para manajer tingkat puncak dan manajer unit bisnis untuk mendiskusikan apa usulan-usulan tujuan, asumsi dan juga pedoman kebijakan yang akan digunakan untuk menyusun program-program baru. Nah, kegiatan ini biasanya meliputi yang pertama perumusan sasaran atau tujuan, misalnya meliputi sasaran keuangan, sasaran persediaan, terus perumusan asumsi lingkungan, misalnya meliputi tren pertumbuhan pendapatan nasional bruto dalam tahun-tahun yang akan datang, kemudian tingkat inflasi dan perubahan upah gitu ya, tarif upah, harga pokok bahan, harga jual produk, itu asumsi-asumsi yang dibuat, juga tingkat suku bunga, kurs mata uang asing, kondisi pasar, dan faktor-faktor produksi lainnya. Selain itu juga pedoman perumusan dibuat perumusan pedoman kebijakan manajemen puncak, misalnya meliputi
jumlah modal yang tersedia, kebijakan-kebijakan dasar, kebijakan penambahan dan pengurangan usaha, kebijakan personalia, pelatihan, promosi, dan rotasi para manajer. Kemudian langkah berikutnya adalah iterasi pertama dari rencana strategis baru. Nah, iterasi pertama dari rencana strategis itu didasarkan pada asumsi-asumsi, tujuan, dan pedoman kebijakan yang sudah ditentukan pada tahap yang kedua. Nah, iterasi ini dilaksanakan oleh unit-unit bisnis dan unit-unit pengoperasian untuk melakukan first cut atau potongan pertama dari rencana strategis. Nah, biasanya iterasi ini dilakukan oleh staf-staf unit bisnis dan nantinya pertimbangan finalnya itu dibuat oleh manajer unit bisnis. Nah, dalam iterasi yang pertama ini nantinya akan menghasilkan usulan rencana strategis baru yang lengkap, yang nantinya hasil akhir proses ini didokumentasikan dalam rencana strategis yang terdiri dari ringkasan, proyeksi laba rugi, proyeksi neraca, informasi rencana kuantitatif dari penjualan, produksi, rencana jumlah dan kualifikasi SDM, rencana riset dan pengembangan, rencana keuangan arus kas, rencana pengeluaran modal, serta rencana aktivitas pendukung lainnya dan penjelasan yang diperlukan. Kemudian langkah berikutnya adalah analisis, di mana usulan rencana strategis baru sebagai hasil dari iterasi pertama tadi ya, selanjutnya disampaikan kepada kantor pusat atau korporasi. Nah, biasanya usulan rencana strategis yang berasal dari unit-unit dalam proses iterasi pertama itu akan mentok lagi atau belum matang gitu ya, sehingga staf perencanaan di level manajemen puncak itu harus mendeteksi kesenjangan tersebut ya. Nah, staf manajemen puncak itu akan memeriksa apakah rencana-rencana strategis unit bisnis tersebut konsisten antara unit bisnis tertentu dengan unit bisnis lain, terutama yang melakukan transfer. Nah, usulan rencana strategis dari unit bisnis tadi kan memungkinkan menimbulkan celah atau gap gitu ya. Nah, apabila ada celah atau gap, cara menutupnya adalah yaitu yang pertama memberikan peluang pada unit bisnis untuk menyempurnakan rencananya. Kemudian korporasi atau manajemen puncak mengakuisisi dan menyelesaikan celah tersebut atau mengkaji ulang tujuan perusahaan secara keseluruhan. Kemudian langkah yang berikutnya adalah iterasi kedua rencana strategis. Dalam iterasi yang kedua ini, staf perencana korporasi, staf perencana di manajemen puncak itu merevisi usulan rencana strategis dari unit-unit bisnis dan juga asumsi tujuan dan pedoman kebijakan yang tidak cocok sehingga bisa disusun yang baru. Dan yang terakhir adalah review dan pengesahan final. Jadi pada akhirnya usulan-usulan rencana strategis yang sudah direvisi melalui iterasi kedua itu direview atau dikaji ulang melalui rapat para pejabat senior perusahaan beserta dewan komisaris ya. Setelah itu dilakukan pengesahan final oleh manajemen puncak perusahaan, di mana pengesahan final ini seharusnya dilakukan sebelum awal proses penyusunan anggaran. Oke. Penyusunan anggaran akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Demikian materi terkait dengan perencanaan strategis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.